to the reckonings, your steady beat of madness. Sorry, ya. Motor metik tuh buat perempuan, kata orang zaman dulu. Bener ya? Bener, setuju. Iya kan? Yang gampang aja deh. Lu nggak usah tahu barangnya apaan aja. Berapa duit, men? Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Lihat Indonesia di konten warisan wawancara Rizwan. Keren. Teman wawancara gue ini mungkin bisa dibilang lebih ahli untuk membawakan sesuatu acara dibanding gue. Karena dia emang udah yang terlatih. Bener. Ya men ya? Bener, alhamdulillah. Halo, Pak Is Salmen. Bang Iwan, sehat Bang ya? Sehat. Buat teman-teman yang datang MDC nggak asing lah, ya nggak. Host dari Morning Drivers Club. Keren. Iya, ya, yang setiap bulan kita adain di Mitra Teras. Keren. Ya kan? Nah, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol sama Mas Faiz Salmen ini dengan kendaraan roda 2-nya ini, ya kan? Teman-teman support kita juga dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Sama nih, karena gue kemarin diprotes sama adminnya Elite Brand, gue hanya ngiklanin di belakang. Nah, sekarang gue iklanin di depan. Keren. Buat teman-teman yang mau artikel terbaru ataupun lihat-lihat merchandise dari Dielit Indonesia, yaitu bajunya di Elite Brand, bisa langsung masuk ke Shopee dan Tokopedia Dielit Indonesia. Itu ada berbagai macam merchandise official dari Dielit Indonesia. Jadi langsung mampir ya. Keren. Nah, ini sekarang kita masuk ke roda 2 Matic yang lagi hype. Asik. Nggak di Jakarta, nggak di daerah lain. Bener ya? Bener. Ya kan, kalau gue ngeliat di Instagram nih, wih banyak banget nih permioan. Asik. Nah, ini Mio tahun berapa, men? Mio tahun berapa? Looknya tahun 2004. Start Mio awal itu 2004 sampai 2007 ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Tahun segituan lah kalau nggak salah. Looknya, secara kertas, secara paper, secara sahnya itu 2011, yaitu alias Mio Smile. Smell kalau kata orang. Smell. Iya. Smell, bukan smile, smell. Deh, bocah mana sih lo? Oke, tadinya ini Mio Smile. Aslinya secara kertas Mio Smile, cuman harus di-convert ke Mio Sporty. Karena biar nggak FOMO, Bang. Biar nggak takut ketinggalan tuh, fear of missing out, kayak ih gila rame banget nih Mio Sporty. Yang lagi rame nih Mio Sporty nih, gitu ya kan. Nggak, sebenarnya gue pun kenapa alasannya akhirnya di-convert pun suka aja sama ambience orange untuk lampu kecil. Kenapa nggak di Mio Smile dijadiin orange? Motornya? Dia kan lampu kecilnya kan di bawah, Bang. Dan deket kayak nggak kelihatan aja akhirnya, dan kecil juga. Ini kan lebih gede. Dan dudukan kalau si Mio Smile itu adalah soket T10 buat lampu kecil. Nah, dia T20 nih. Sama kayak anak-anak kijang kalau mau pakai lampu senja di sen. Nah, itu sama. Jadi bisa senja, bisa ngesen. Lampu dua kaki. Dua kaki bahasanya, bener. Iya nggak? Kayak lampu kijang carry. Ya. Istilah gue juga pakai soket itu, kaki dua. Bener. Jadi sen nyala, lampu kecil nyala. Bener. Oren itu semangat gitu loh, Oren. Iya. Semangat Oren apa tuh sih? semangat apa? Nah, men. Ya. Selain tadi, apa karena lu ngerubah jadi sporty? Karena sporty lagi rame. Karena Smile mungkin nggak sepopuler sporty. Populer apa enggak sebenarnya, balik lagi itu adalah selera sih guys sebenarnya. Ada yang gue suka kok sama senyumnya si Smile. Iya, karena jadinya kan jadi bahagia. Karena senyum. Senyum terus. Kalau dia cemberut boring namanya. Iya, benar. Enggak, kenapa akhirnya ke situ itu tadi salah satunya adalah gue suka sama ambience mata lancipnya dia ketika lagi nyala senja. Dan juga kebetulan juga rame. Gue pakai nih motor kan awal tahun ini. Kebetulan pun ya naik-naiknya tahun ini lah Bang ya, kurang lebih. Iya, kebetulan juga kemarin gue sama adek gue bangun Mio Sporty. Terus gue yang nggak nyangka gitu, adek gue jual berapa gitu. 15, ya gila lu siapa mau beli gitu. 2 hari kemudian. Bener. Jam 1:30 pagi gue balik. Hilang motor. Adik gue lagi ada yang
bawa body, kan dia ganti body semua baru nih. Jadi body yang lama nih men nih. Bawa nama dia, gue tanya gini, laku berapa body lamanya? Gitu, gue pikir body lamanya dijual. Ah iya bener. Enggak, motornya. Laku berapa? 15 gak ditawar. Sih. Gue bilang gila. Terus sekarang gue lihat tuh kemarin udah ada yang jual pala 2 gitu. Barusan gue ngecek lagi pala 4. Pala 4? Ntar gue kirimin pala 4. 4X titik X dong, bukan 4 titik. Karena 4 titik yang tadi kita tawar. Iya benar. Belum dikasih. Ada. Belum dikasih. Iya, belum dikasih. Gerutu aja men, udah balas belum? Udah balas. Bawel. Si bawel. Tiba-tiba BM. Iya, soalnya tadi buat teman-teman yang penasaran nih motor ini, karena tadi gua bawa jalan. Nah, gimana Bang hasilnya Bang? Ya kan? Ini kalau ngomongin kita, kalau looks ya teman-teman ya, kita nanti looks, karena motor ini spesial menurut gua, semuanya spesial karena dilihat looksnya, warnanya nggak sama sebenarnya, itu nanti kita bahas. Kita masuk ke mesinnya dulu. Oke, siap. Yang dibilang motor matic tuh buat perempuan kata orang zaman dulu, bener ya? Bener, setuju. Iya kan? Ada yang motor tangki, motor laki. Apa sih bedanya gitu? Dan tadi gua ngerasain motor matic ini yang rasanya sama motor 2 tak gua 11-12. Jadi gua bisa dapetin adrenalinnya, dapetin torsinya, terus dapetin akselerasinya, lincah, betul. Udah gitu tadinya. Jadi motor Mio gua kenapa gua jual? Karena menurut gua belet, men. Agak nguap aja bawa iya, gitu ngantuk. Karena gua naik ke puncak, mobil depan masuk geng. Sekali. Sebelum gua salip mobilnya udah ada mobil lagi. Akhirnya mundur. Dibanding adu banteng sama mobil orang, ya kan? Nah, sekarang gua mau tanya. Ya. Mesinnya dulu apain aja, men? Mesin hampir keseluruhan itu gua bongkar total, gua refresh, bahkan gua upgrade. Gitu. Kalau ibaratnya di mobil ada stage. Iya. Gua mungkin ada di stage, ketinggian. Mungkin ada di stage 3. Kenapa? Karena masih banyak spek yang lebih gila lagi dari gua. Gua bikin motor ini untuk harian tangan nggak sekolah. Ya, biar satu-satu tangan nggak sekolah. Gue bikin di sehernya gue naikin ke 58, ukurannya 58, klepnya pun menyesuaikan, untuk besarnya ada di 28-24, and then krek as itu gue naikin, gue stroke juga ke angka naik 5 langkah, 2,5 atas, 2,5 bawah. Habis itu gue bandul juga, gue bikin krek asnya lebih nonjok lagi, lebih cepet, ibaratnya gitu. Habis itu apa lagi Bang? Pastinya habis dari sektor mesin kurang lebih itulah ya. Ya saya mengikuti lah bearing, noken as, spare clamp, seating clamp, all bronze, apalagi untuk di sektor head. Menyesuaikan lah, tapi secara general speknya yang gue pakai seperti itu untuk harian. Jadi hanya tinggal crankcase doang. Ibaratnya crankcase pun gue coak, gue gedein. Karena untuk harian gue pengen boringan tebel. Ketika 58 gue mau naikin lagi boringan biar lebih tebel. Crankcase akhirnya harus ke coak. Gitu, crankcase bisa dibilang standar, tapi ya cuma dicoak aja lah bagian boringannya. Gitu. Apalagi CVT pasti harus mengikuti. Dari mulai rasio, dari mulai kampas, per-perannya, CVT-nya, puli depannya, rollernya, slidernya itu mengikuti. Gitu, pasti itu menyesuaikan nantinya. Karburator juga pasti harus gue ganti. Karburator pakai apa, men? Lagi pakai PWK ukuran 30. 30. Kenapa akhirnya pakai itu? Sebenarnya layaknya sih atau cocoknya itu di 28 enaknya sebenarnya. Tapi karena adanya ini, ya wes ini lah dimanfaatin dengan baik lah. Dengan resiko karena karakter PWK lebih kasar daripada PE, ya udah nggak bisa langsam kan, tadi nggak bisa nahan gas kan. Nah ini buat teman-teman yang penasaran, nih gue tadi sempat nyobain motornya Salman. Ini kita masukin klipnya gimana perasaan gue pakai Mio, pakai motor matic yang kayak gini. Biasanya kalau gue pakai motor matic santai. Nah ini agak buru-buru. Oke, tonton videonya. Baru sekali nih gue naik motor matic yang kayak gini rasanya. Biasanya motor matic yang gue pakai itu ya normal-normal aja, standar. Makanya nih kita cobain motornya Salman. Gimana rasanya matic yang udah digini-giniin? Ekspresi pertama gue, motornya nggak langsam teman-teman. Jadi lu mesti nahan gas. Ini kita nyobain rute terbaik di sekitaran kantor. Mudah-mudahan dekat-dekat sini sekolahnya belum pada
pulang sekolah nih. Kalau nggak macet banget, macet. Rasanya enak banget. Masih bisa dibawa nyantai motornya. Tapi kalau digas, coba kita gas ya. Wah, enak banget, enak bener. Gue baru sekali sih beneran ngerasain matic kayak gini. Jadi kalau lagi turun gas di kaki berasa geter banget, geter. Motor ini matic kayak motor manual karena nggak langsam teman-teman. Tapi dibuat nyantai jalan dengan posisi yang kayak gini nih, enak. Sambil nahan rem dikit, buka gas. Yang penting gasnya dibuka aja. Rasanya tuh masih smooth, masih enak sih. Setahu gua ini Salman pakai pistonnya masih 58. Enak banget. Stop and go-nya enak banget. Ini pelan nih gua nih. Pelan juga enak banget. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama dia kali ya. Berapa konsumsi bahan bakarnya? Enak. Gue mainin rem gini, nyantai itu. Asal gasnya jangan ditutup aja teman-teman, karena motornya nggak langsam. Ini motor matic rasa kayak nggak matic ya, karena torsinya akselerasinya bagus, torsinya gede, terus begitu. Nyaut banget, bar gitu. Enak. Soalnya gue gak pernah nih teman-teman, beneran gue gak pernah punya atau mengendarai matic yang sudah dikorek-korek seperti ini. Tapi enak juga. Mungkin yang untuk dijadiin harian itu kurang enak ya karena gak langsamnya, tapi kita tertutup dengan rasa motor ini saat dikendarai. Nah, jadi yang gue rasain temen ya. tuh, yang tadi tuh ya. Tuh motornya tuh, ya tadi gue bilang ya teman-teman, sesuai sama video yang tadi. Nyaut banget. Nyaut ya bang? Nyaut. Oh, iya. Ya kekurangannya tadi gue bilang nggak langsam. Ya. Tapi sebenarnya gue juga udah biasa. Bener. Motor nggak langsam karena Ninja gue pakai 34 nggak langsam juga. Iya, karena nggak ada setelan langsamnya. Rada nahan gas. Iya, rada nahan gas. Jadi, tapi kan bentuknya matic sama enak teman-teman. Kalau motornya dia ada starternya. Nah kalau Ninja mati, minggir dulu bos, ya kan? Kopling, pak. Kalau nyala sekali kesela, ya kan? Kalau enggak, selangkangan agak sakit dulu baru, gitu. Kalau ini tadi enggak, mati, cekik, nyala. Kebalikan, justru kalau gue nggak ada selaan tapi ada starter. Akhirnya rada repot tuh, gue sempet masalah di kiprok. Kiprok gue udah expired, udah rusak, akhirnya aki kemakan nggak mau starter. Alhasil yang harus gue ganti adalah kiprok dan aki. Iya, sama kayak NSR gue dulu ya. Nah, gue selaan nggak ada, alasannya biar agak clean aja looks-nya. Iya. Tapi kalau CVT semua segala macam tuh hanya kan ada roller, ada segala macam, derajat-derajatan yang segala macam itu semuanya udah dimainin. Udah semua. Semuanya udah dihitungan. Semuanya. Tapi ibaratnya gue cuman si kampas ganda tuh nggak gue ganti karena ada beberapa yang pantek atau ganti yang aftermarket. Gue sih enggak sih karena rada cukup untuk ini, karena pun dengan garis bawah catatan harian gitu kan, nggak yang buat racing. Kalau drag gitu kan beres sekali jalan beres gitu. Beres sekali jalan beres, ini kan enggak. Untuk segi apa namanya, jangka waktu pemakaian kan lebih panjang, jadi standar aja lah. Kampas ganda doang lebih dari standar. Dan mangkoknya juga. Mangkoknya juga? Kan ada yang di kartel. Nah, iya. Itu di kartel ada apaan sih, men? Dikasarin. Jualan ya? Atau tempat cuci mobil, tempat punya teman gue aja, Paul ya kan? Keren. Bali. Ntar invoice kirim. Iya, nanti invoice kirim aja. Iya. Kartel itu hanya dibikin kasar media gigit kampasnya di biar lebih ngegigit lagi. Tapi minusnya adalah cepet habis sih akhirnya kampas lo gitu. Karena kasar. Lebih harusnya dia halus. Makin lebih nyaut. Kalau misalkan gue pakai kalau gue pakai si kartel itu, lu mungkin bisa buka gas dikit, ngangkat. Gitu. Bahaya. Agak bahaya. Tadi dia nanya sama gue, nggak angkat bang, kagak dah. Gue bilang, gue motor orang ya kan, dibanding gue mendarat di mobil orang ya kan. Lu mau ban atas, ban depan, biar di kacanya dia nggak lucu. Ya kan, gitu. Iya, bener, tapi gue ngerasain motornya Salman nih ya. Ya nggak tahu, gue kan baru sekali bawa motor matic dengan tenaga kayak gini. Gue bisa langsung menyesuaikan. Jadi menurut gue motor ini cukup ya bang, cukup ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran nih,
mau nanya speknya mungkin semua segala macam, karena kan yang kalau gua ngeliat di Instagram lu yang paling banyak ditanya, Bang speknya apa? Speknya, ukuran ban, knalpot pakai apa? Iya. Itu udah paling sering berarti. Nah, kita bahas dulu speknya. Kalau lo temen-temen mau nanya speknya bisa mampir ke mungkin ke bengkel lo ya. Boleh. Nah, sebelumnya tuh lu ngerjain mesin ini di mana? Mesin ini sebenarnya anyway gue tuh beli nih motor tuh hitungannya udah setengah matang jadi lah. Oke. Udah dinamo racing. Dinamo starter. Dinamo starternya udah SGP, SGP? Kenapa jadi SPS, kenapa jadi Suzuki Genuine Part? Gue lihat SPS. Iya. Maksudnya kan dinamo kan juga mempengaruhi buat starter. Iya. Kompresi lumayan gede gitu kan Bang, itu kan. Nggak pakai dinamo starter mobil nggak cukup ya mana? Agak lebih makan tempat gitu jadi. Dinamo udah, maksudnya intinya udah rada setengah matang lah. Cuman akhirnya pun biar gue juga tenang, gue pengen nge-refresh semuanya lagi dari awal, gue bangun lagi. Oke. Gitu, tapi untung alhamdulillahnya udah ada beberapa part racing yang bisa gue pakai di spek yang gue pengen. Gitu. Oke. Gue nggak jauh-jauh speknya, bahkan gue turunin dari yang 59 ke 58 gitu kan ibaratnya. Oh, piston tadi 59. Pertama kali dapat. Pertama kali dapat kayak gimana men motornya? Motor balap gitu enggak? Kayak gini nih. Keren, ntar ada fotonya. Oh, iya. Iya dong, kalau gue deskripsi ini gimana? Iya. Bingung. Harusnya nggak usah gini karena satu layar men. Sorry. Masuk ya, kalau lu gini nggak kelihatan juga. Sorry, ini tugas editor ya. Iya. Biar tugas editor. Bisa close up, set tiba-tiba foto. Nah, pas gue kayak gini nih, nutup lagi. Tapi normal keadaan. Hampir seperti ini, bahkan velg udah dapat seperti ini, cuman gue mainin warna. Yang cuman gue ganti hanya disc brake, selang rem, ya detail-detail yang lebih enak lagi lah dilihat. Nah, kalau temen-temen misalnya mau bangun motor dengan, Bang, saya mau bangun spek kayak Salman gitu. Ya. Nah, ke bengkel lo tuh bengkelnya di mana, men? Bengkelnya ada di daerah Ciputat, dekat perempatan Duren kalau kalian tahu, namanya JP Racing. JP Racing. Oke. Itu dia based on Kawahara lah ibaratnya. Oke. Gitu. Jadi pun dalaman-dalaman nih notabene Kawahara semuanya gitu. Oke. Per klep, seher, klep, apalagi noken as, segala macam bearing-bearingan baik Kawahara. Gitu. Ini pertanyaan yang tadi gue udah tanyain ke Salman. Yang gampang aja deh. Lu nggak usah tahu barangnya apaan aja. Berapa duit, men? Berapa duit? Soalnya juga nonton nih dari tadi, merhatiin dia mau juga bener. Tuh. Iya, kan? Pian, mau borap Pian. Iya. Pian kalau bisa pakai seher 86, bukan 68. Gini berdiri ke atas lagi turun atas gitu. Pian, gue ngebayangin Pian standing lagi. Berapa, men? Berapa? Karena gua hitungannya setengah matang dan syukur alhamdulillahnya kalau kalian tuh bisa kenal sama bengkel tuh artinya lebih asik lagi, lebih cengli lagi lah. Main dulu. Iya benar, lebih cengli lah ibaratnya. Kalau ditanya berapa? Kisaran dari nol. Iya. Dari nol pengen bikin spek kayak gua kurang lebih belasan juta. Terakhir tuh gue tanya adalah 12 juta. Oke. Kok mahal banget? Iya, baru mau bilang. Ya kok mahal banget? Iya. Karena dapat motor. Iya benar. Enggak. Karena perintilannya tuh banyak banget. Iya sih, Pak. Kalau gue catat kan kemarin tuh gue nge-breakdown tuh, oke, bagian blok gue apain aja, boringan gue ganti, gue refresh lagi, digedein lagi, pun bahan boringan tuh ada yang grade-grade-nya ibaratnya. Ya, pasti. Oke, gue butuh durability yang lama, butuh barang yang awet karena harian tangan gue nggak sekolah, gue butuh boringan yang tebal dan bagus. Itu berapa? Sehernya berapa segala macem. Naik ke head. Iya. Head dari mulai portingnya, dari mulai seating clamp-nya all bronze, dari mulai clamp-nya gue mau pakai enteng karena biar overlap ketika noken asnya baliknya cepat. Itu dihitung juga per clamp-nya butuh yang berapa berat dan berapa tinggi. Gua mau pakai durasi berapa, rasio dihitung juga, turun ke rasio ke CVT. Turun ke kerak as, dibangun lagi dari nol, gue beli kerak as lagi, gue bangun lagi, gue stroke lagi, gue bandul lagi. Stang sehernya pakai apa? Pakai pen stroke, pakai pen buat ukuran seher lo yang berapa? Pakai pen, bukan buat pen yang buat orang patah tulang. Bukan, jatuhnya di situ. Beda. Jatuhnya udah banyak daging tuh pada nempel coba. Coy. Nah itu intinya kenapa akhirnya kok bisa sampai. Jadi banyak belanjaannya teman-teman. Banyak, nggak cuma yang lo pikirin. Oh cuma seher, cuma krok as, cuma klepnya gede. Enggak, di dalamnya tuh banyak lagi perintilannya. Nah kenapa bisa angkanya mahal? Gue butuh buat harian, yang dimana harian adalah bisa dibilang grade-nya yang cukup. Ya gue butuh yang ini sih nggak yang setengah-setengah gitu loh bang. Udah biar gue makainya tenang, karena ini juga motor korek kan gue pengen makainya tenang. Make touring bisa, alhamdulillah kemarin udah gue cobain ke puncak, aman, sehat walafiat. Artinya udah gak ada deg-degannya banget. Iya. Nah itu intinya kenapa bisa seperti itu. Kalau gua kemarin habisin berapa? Hampir nyentuh angka belasan. Gitu. Oke, berarti buat temen-temen nih yang mungkin tadi ngelihat gua gimana cara bawanya, enaknya segala macam.
lu siapin dana sekitar 12 jutaan. Kurang lebih Ya teman-teman ya, mungkin ada kurang, ada lebihnya mungkin kayak, oh yang ini nggak usah segala macam. Nah sekarang lah, terserah teman-teman. Bisa mampir ke bengkel yang tadi Salmen bilang. Di mana men tadi men? Di daerah bukan Ciputat sih, Tegal Rotan, dekat perempatan Duren, situlah pokoknya. Kalau kalian tahu, kalian search aja kok bengkel Kawahara, langsung ketemu sama Bang Ipin mekaniknya. Gitu. Bisa langsung mampir ke sana ya kan, buat ngobrol-ngobrol. Jadi teman-teman tahu nih kalau mau buat mesin kayak gini, bener di sasis atau basic Mio bener. Habisnya berapa? Bener. Gitu. Gue sih kemarin segitu ya Bang. Beda-beda bengkel, beda-beda part yang kalian pakai, beda-beda lagi. Benar. Gitu. Nah tadi nih kita udah ngebahas masalah mesin. Ya. Iya kan? Bener. Mesin udah kutak-katik dengan keluar bill 12 juta ya kan? 12 jutaan buat teman-teman yang penasaran tadi gue udah bilang. Nah sekarang masuk ke body. Ini yang paling gue suka. Body klimis, manis, ya gak, bersih, sesuai dengan bisnisnya dia. Nah, Salmen itu punya apa ngomongnya ya? Sneakers Laundry. Bener. Di mana men? Di Cipete. Cipete sama kantor kok. Instagramnya tolong di Instagramnya. Ada di bawah sini, di bawah meja. sorry. Ada di bawah sini. Namanya apa? Syukuri Sneakers Laundry. Kalian tinggal search saya Syukuri itu udah. Nih lo lihat nih sepatu gue di sini cileng dicuci sama habis dicat. Keren banget. Syukuri. Iya. Kemarin katanya ditawar sama fans ya, mau dibayarin balik aja. Gila, kata men, gue bisa bikin baru apa jadi beli sepatu lu. Jadi di buyback sama fans lu. Nah, jadi buat teman-teman yang mau nyuci sepatu atau di sekitaran Cipete, Jakarta Selatan dan sekitarnya, bisa langsung mampir ke Syukuri buat cuci sepatu sama Salmen. Sambil nanya-nanya Mio-nya mungkin. Kalau lagi di sana, benar ya? Sekalian ngopi, sekalian ngobrol-ngobrol boleh. Nah, men, nih pertama kali gue lihat itu adalah bodinya tidak seperti warna bawaan dari Mio. Bener ya, ada di katalog ya. Strippingnya. Bener. Kalau boleh jelasin, ini warna apa dan kenapa strippingnya ada Z-nya? Tahu gua kalau Z tuh Nuvo. Bener. Nah, warnanya dulu, dari warnanya sih, kayaknya sih pengennya sih Nardo Grey. Kenapa gue bilang kayaknya? Asli lahir pas gue beli itu warna adalah biru. Oke. Biru. Terus satu waktu teman gue mau jual Mio-nya. Oke. Bodinya kayak gini, bodinya gue oplos. Gue celetukin iseng ya kan sambil nyantai. Lu jual motor ngapain sih body dikasih juga, tukeran dulu sama gue. Dibongkar sama dia, bener tukeran. Iya men, tukeran dah. Iya nurut, makasih Copal, ada tahu Copal. Pal, keren lo Pal, makasih ya Pal. Ini gara-gara body kamu aku berubah nih semuanya nih. Tapi ya bener juga karena karena sama kayak Ninja aja men. Ninja itu kan dulu hanya katalog warna yang ada di katalog. Kadang-kadang mungkin orang karena udah rame yang main ya, mengeksplorasi dari warna dulu pertama karena itu tampilan yang paling besar kelihatannya. Benar. Terus dengan warna kayak gini nih, gue dari tadi nih beneran men, liatin orang canggih juga waternya Salmen ya gitu. Oh ini aslinya Nardo Grey pengennya, tapi dibikin mungkin agak lebih pudar. Lebih muda. Dan kenapa strippingnya Z? Beberapa teman-teman yang pakai Mio juga sih, mereka bilang Z itu sebenarnya nggak ada, mungkin ala-ala custom aja kali ya strippingnya. Yang ada itu Mio adalah Mio, yang bunga-bunga, yang kotak-kotak, bendera, segala macam strippingnya. Sama Amor, Mio itu Amor dan Mio. Amor itu kalau salah Thailand deh, kalau nggak salah. Gue lupa, koreksi ya kalau salah ya. Entah Thailand, entah Filipina, entah mana, gue lupa. Pokoknya masih Asia juga. Dan ya cuman itu, ada stripping Z. Dan emang sebetulnya di Copal itu, di body orang gue yang sebelumnya ini emang udah ditempelin Z. Dan kenapa akhirnya gue naksir minta gue tukeran, agak mirip aja sama Offline, warnanya kuning. Sombong ini benar, biar pas nih ya. Oranye ketemu oranye gitu. Oh iya benar, ada aksen-aksen kuningnya lah. Iya. Itu yang bikin gue matching nih kan. Tapi bagus men, sama yang penasaran banget nih men nih, kenapa harus dibolongin depannya? Kenapa harus dibolongin? Yes. Kalau ditanya kenapa, sebenarnya hanya fashion aja. Oke. Jadi kalau dibilang gara-gara baut lu panjang ya, enggak juga. Sebenarnya muat. Oke. Gue buka fashion dan mumpung bersih juga headnya. Gitu. Oh iya. Jadi lu lebih kelihatan apik nih ya. Bener. Gue apiknya nggak di luar, sampai dalam-dalam lo guys. Gitu. Iya. Benar. Dan asli dia, original dia adalah kan dari kipas di kanan sini, itu nyambung buat dinginin blok mesin. Nah itu nggak gue pasang.
Gitu. Nggak lu pasang? Nggak gue pasang. Kipasnya? Kipasnya gue pasang, Oh, cuman iya. si cover mesin, meledak. Nggak ada kipas meledak. Kenapa jadi kipasnya nggak dipasang ya? Iya. Jadi kayak motor drag total, los nggak pakai kipasnya kan gue repot banget. Iya. Repot. Jadi Gua itu, pasang. tapi cakep jadi si rapi, Alhamdulillah. presisi, Bener. tukannya. Karena Alhamdulillah nyewak sendiri bang. oh nyok sendiri? Canggih. Jadi kalau teman-teman mau minta coakin, Nggak usah. lu datang aja ke Syukuri minta coakin Salmen. Oh nggak usah. Repot, bobo gerida. Ya, Salmen, tiap siang Tangan panas ya kan. Plastik kalau dicoak kena Ngantri. gerinda. Bang, katanya bisa nyoakin body bang ya? Oh lu gila lu. Nggak gue kasih gerinda, lu belajar dah sendiri dah gue. Iya. Gitu. Tapi jadi cakep. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah presisi, makanya lumayan manis lah hitungannya bang. Oke, nah untuk body nih men, Ya. kalau apa aja yang udah lu ganti dari body mungkin selain dicat, Ya. ini lu beliin baru semua atau gimana nih? Untuk bodi kasar sih semuanya baru, cuman udah sempet gua spray lagi. Oke. Spray lagi biar ya satu lebih looknya lebih lengket aja iya, hitamnya. tapi lebih bagus juga ya setelah display ya. Gitu. Lu pakai yang semi doff berarti ya? Semi doff ada kok kodenya kalau kalian mau buat iseng sendiri di rumah gitu. Udah bule nih bodi kasar gue ada Sapporo tapi kodenya gua apa lupa. Ada tuh. Gitu, sok kalian cari. Iya. Daripada yang mengkilap-mengkilap gitu. Oh. Motor temen gua kemarin mengkilap. Mengkilap banget. Mengkilap banget. Terus smear sepatu kali bang. Tahu Gitu, pakai apa? smear Cat? sepatu. Pakai apaan? Lu cat ya? Orangnya di sini. Iya. Soalnya kalau body kasar tuh memang cakep menurut gua, menurut gue ya teman-teman. Cakep tuh kalau doff gitu karena yang lainnya udah mengkilap. Dia harus ada yang pemanisnya lah gitu. Dengan baut-baut, ini baut-bautnya apa men namanya men? Kalau baut-baut kinclong krom gini men. Baut-bautnya sebenarnya terkenalnya adalah baut 2 kunci. Ada baut kunci L sama kunci pas. Bener, ada baut 2 kunci atau baut stainless atau kalau mereknya itu adalah baut hang yang biasa mereka pakai. Jadi gua sebisa mungkin menyamaratakan semua bautnya dengan si baut stainless itu. Satu, stainless apa enggak karat? Iya dong. Iya benar. Karat, karena ke expose, kena hujan, kena panas, segala macam. Bener, akhirnya bisa pudar. Isi hitamnya pun baut hitamnya standar kan hitam ya bautnya. Iya. Bisa pudar juga bisa dan berkarat pun bisa. Nah, gue minimalisir karat. Akhirnya ya udah pakein stainless. Toh look di mata pun Cakep. saik ya bang ya, Iya, rapi gitu ibaratnya. Bisa ke titanium bisa. Tapi ya mahal guys. Aku sih secara titanium ntar dulu dah ya kan. Ya, benar, Tapi benar. banyak juga kok teman-teman yang pakai titanium tuh banyak juga yang orang-orang gokil. Iya. Fiksi lu titanium. Tuh gue yang kaget gitu main kalau denger bautnya, gila mahal banget gitu. Ya kan? Nah, untuk ngomongin body nih, Ya. gue baru inget ke atas. Si Apa bang? speedometer, Ya. ini pakai apaan men? Kok beda sama speedometer Mio yang kemarin gue beli? Ya. Speedometer apa? Gua beli cuman papannya aja. Jadi Papan speedometernya? Papan speedometernya aja. Soalnya ada yang jual segelondongan ya? sama ini apa namanya? Apa? Voltmeter. Di dalam speedometer Bener, loh. bener. Intinya speedometer adalah gua custom, tapi papannya gua ambil dari papan seluncur. Masa sih? Masa sih? Kaget kan? Papan skateboard, ngapa jadi kayak amplas gitu jadinya? Kagak ada jarumnya, nggak ada apanya, hitam doang. Tiba-tiba kickflip. Pakai papannya kalau nggak salah Thailand juga gitu. Yang ambience kuning, gua custom gimana caranya jarumnya nyala. Gue beli tuh, gue cicil tuh. Papannya, jarumnya gue nyalain, jarum si bensinnya gue potong sedikit karena mentok. Pakai frame-nya sporty, Mio sporty. Gua pilok hitam, gue bobok di sudut kiri buat ngisi itu ada voltmeter. Jadi voltmeternya ada di dalam speedometer, kan biasanya kan ada yang tambahan-tambahan di luar tuh. Gue ngeliat kabelnya agak nggak serak aja. Betul, setuju banget gue. Pas gue ngeliat sini, ya memang sih voltmeter itu kan water resistant atau waterproof lah. Iya, tapi lebih bagus kalau memang di dalam. Gue jadi ngeliat memang ngeliat kokpitnya, ya nggak ada macem-macem di luar gitu. Jadinya ya di situ semua. Dan emang fungsi. Emang gue memikirkan fungsi juga. Satu ya buat naruh tahu lihat aki, dan ketika running jalan itu kan kelihatan tuh dia nambah tuh ya. Voltmeternya berapa? Overcharge apa nggak, overpower apa enggak? Ketika itu overpower, akhirnya impactnya ke kiprok lu. Masalah. Belendung. Bener. Overcharge gitu, namanya. bener. Sama ada fungsi apa tuh bang? Tadi gue mau ngomong apa deh? Tadi mau ngomong apa gue ya? Apa ngomong apa? Ayu ting ting kita omongin bukan? Bonge, anjir. SCBD. Oh, enggak malah bonge. Jadi gini, Salmen ini kenapa menurut gue nih kenapa dia bener juga kenapa ada si voltmeter ya teman-teman? Karena tadi dia sebutin kalau dia nggak ada selaan.
Tiba-tiba tekor di jalan sih, dia tekor juga mesti towing. Benar. Iya bener ya? Setuju, benar. Jadi memang, tapi listrik tuh penting banget sih. Benar, listrik penting banget. Jadi buat teman-teman boleh ditiru nih caranya Salman untuk masukin voltmeter di dalam speedometer kalian. Benar. Rapi iya, fungsional juga iya. Benar. Iya gak? Nah, dan pertanyaan kedua adalah banyak yang nanya juga, men customnya di mana? Sebenarnya itu teman gue. Sebenarnya beliau itu tidak untuk meng-custom. Beliau hanya spesialis kalau motor kalian Aerox atau speedometernya digital itu sering sunburn atau buta sebelah atau segala macam lah, atau dijadiin analog. Iya, enggak. Buat tiba-tiba jadi analog. Udah digital downgrade. Lah aku jadi analog. Saya gitu. PA lu PA. Oh jadi iya kadang-kadang kan karena kepanasan terus kali ya. Jadi sunburn sebenarnya beliau itu spesialis hanya untuk servis sunburn, tapi gua kasih tantangan, lu custom speedometer gua. Nih, gua diskusi juga. Kata dia bener juga. Kalau lu perhatiin tulisan running text atau tulisan apapun itu yang LED warnanya biru susah nggak lu bacanya. Iya. Akhirnya kenapa gua kasihin warna merah? Lebih gampang kebaca dan di mata tuh nggak sakit. Iya. Gitu, makanya jarumnya pun merah, voltmeternya pun merah, angkanya digital. Iya. Itu dia alasannya. Gua custom intinya speedometer. Custom ya. Buat teman-teman yang mau penasaran silakan langsung chat Salman. DM aja. Di mana bang? Gitu. Keren. Iya gak? Atau nanya di komen di bawah. Tanya aja yang mau ditanya ya kan. Nanti Salman bantuin jawabin. Benar. Gitu. Nah sekarang kita ngomongin masalah pengereman. Kalau gua ngelihat ini dari master segala macam. Master rem kanan kiri udah ganti sama apa aja nih men yang di bawah nih udah ganti. Dari atas masternya itu gua ganti punya Aerox. Kalau standar Mio Sporty itu kalau lu pencet kayak gini nih. Itu nggak ada. Oh kalau itu yang kemarin. Sempat nyetrum guys. Sorry. Ada kabel yang bocor. Iya benar. Pilihannya pas kemarin nyetrum, kalau berhentinya kalau nggak nabrak ya kesetrum gitu kan. Iya. Aslinya Mio Sporty itu dia nggak ada bunyi tak. Switchnya itu nggak nabrak ke handle. Gitu. Nah ini gue ganti pakai punyanya Aerox bang. Standar Aerox. Standar Aerox, kanan kiri pakai punyanya Aerox. Oke. Gitu. Plug and play men atau gimana? Plug and play. Sama. Plug dudukannya sama semua. Oke. Gitu. Ini pakai punya Aerox, master remnya turun ke bawah pakai selang TDR. Kenapa ganti selang ke ibaratnya racing daripada standar? Selang racing itu lebih keras, yang akhirnya tekanan itu nggak berubah gitulah tekanannya. Karena itu dia ya nggak cuma mesin juga yang dimajuin, rem lu juga harus dikencangin. Harus teman-teman, karena itu penting buat nyawa kalian. Bener. Ngebut doang kagak bisa ngerem sih, yang ada berhenti di mobil orang atau di tembok. Amit coba. Iya, makanya harus diperhatiin juga. Perhatiin. Jadi safety-nya juga. Ya, kalian boleh, maksudnya ngencerin motor gitu, tapi ya lihat juga ya teman-teman yang di tempatnya. Gitu. Bener, gitu. Turun ke orang-orang sering sebut adalah pala babi, itu atau kaliper. Itu pakai punya RCB, serinya apa lupa. Tadi ada beberapa seri. 2 pot, 4 pot men? 2 pot. 4 pot gede banget. Iya. Sama si cakramnya ini piringannya pakai? Disc brake-nya pakai Galfer yang ukuran 220. 220. Benar, Galfer itu terkenal di anak-anak Matic itu mereka kebanyakan pakai di 260 ukurannya. Iya. Nah, gua nggak suka kalau udah keramean, udah banyak yang make gitu, gue pengen pakai 220 aja. Simple juga maksudnya, tapi juga ya Galfer lumayan. Iya. Ini Salman ini berarti benar-benar kayak kalau terlalu rame gue gak mau ngikutin. Bener. Kenapa nggak lu bikin tromol aja? Pengen. Tapi agak bahaya ya jadinya. Takut remnya Senin berhenti Selasa kan, seharian baru berhenti. Iya, jadi ini 220 tapi kelihatan cakep teman-teman karena velgnya 14. Ring 14. Iya, benar. Nah, sekarang kita turun ke kaki-kaki nih, men. Oke, siap. Dengan shockbreaker made in Swedia lo itu, memang khusus untuk Matic. Khusus untuk Matic. Bedanya Matic sama Bebek jelas beda, udah jepitan di bawah. Semua Matic jepitannya kayak gini. Kalau Bebek itu ya satu gitu lah ibaratnya. Beda, udah pasti beda. Dan hampir semua Matic mungkin bisa tergantung ukuran tinggi motor kalian aja. Oke, jadi sebenarnya si Ohlins ini
memang untuk Matic tinggal ukuran tingginya aja. Bener ya, dimensi tinggi dari si shock breakernya untuk menentukan takutnya kependekan, motor tergantung dari motor kalian. Standarnya berapa nih? Kira-kira masih bisa diaplikasikan nggak dengan motor kalian? Gitu ya, bener ya? Benar. Dan di dusnya itu tulisannya Bang Yamaha Ego. Punyanya Malaysia. Yamaha Ego. Jadi kalau buat teman-teman yang mau beli Ohlins untuk Mio, itu tulisannya Yamaha Ego. Pun bahkan di dusnya RCB, kalau kan gue pakai velg RCB SP552 apa-apa berapa gue lupa itu salah kodenya. Pun tulisannya adalah Yamaha Ego. Oh, ini juga velg lu RCB? Berarti SP552? 552 apa 522 gitu gue. Oke. Coba lihat lagi. Nah, ini lebih lebar dibanding velg standar. Kalau nggak salah sama 140 160. Sama kayak standar. Kalau nggak salah ya. Koreksi kalau nggak salah juga gitu. Pun RCB yang ini juga dia ngeluarin seri yang ukuran 160 185 lebih lebar lagi ada. Oh, ada untuk selera kalian. Untuk Mio? Ada. Lebih lebar? Lebih lebar yang belakangnya gitu. Depan belakang lebih lebar 160 185. Oh, jadi selera kalian ya selera ya. Maksudnya mau mepet-mepet atau mau ban lebar atau bannya sesuai sama standarnya aja. Gitu ya kan? Benar. Shock Ohlins belakang, shock depan karena ini bawaan lahirnya adalah Smile, bottom shocknya adalah Smile. Gitu. Ini punya bedanya Smile. apa? Bedanya kalau dia itu ada bracket lagi Bang buat, jadi kalau si Sporty lari selangnya ke depan. Oke. Sporty lari selangnya ke depan dan ada bracket lagi buat berhentiin si selangnya gitulah, buat ngejaga si selangnya. Kalau Sporty udah langsung ke belakang aja, ke atas gitu. Dan kebanyakan punyanya si Sporty warna hitam bottom shocknya. Smile silver. Beda di situ. Gitu. Karena silver di shock breaker depan kayaknya enak gitu ya kelihatannya kan. Kayak adem aja gitu, bersih bener-bener. Iya kan? Cuman di ribbon aja dalamnya. Di ribbon. Olinya di setting lagi, peres segala macam di setting lagi biar ya jejaknya enak lah. Iya, karena nih tadi gua cobain, tadi gua kalau teman-teman lihat di video yang sebelumnya yang gua cobain motor, ini juga shock breaker belakangnya nggak terlalu keras. Gue suka motor yang stiff. Gue nggak bilang empuk, stiff. Stiff tuh berarti kaku, tapi kakunya pun nggak sampai kebanting-banting. Tadi gue coba di speed trap, itu motor masih jejaknya enak. Depannya pun enak. Perasaan banget ya Bang. Iya. Dan coba cornering nggak ngerebah gitu. Enggak, motor orang masalahnya motor orang. Ntar balik arah. Gua ntar kosong. Nggak enak. Jangan sampai, ya kan. Karena menurut gua Bang kaki motor kutip racing gitu paling berasa ketika lo udah ngerebah ya, tergantung fungsi sih ya, buat ngedrag, mau buat lurusan apa buat cornering. Ini kan gua terlebih untuk belok-belok enak gitu kan. Ya emang gue setting gimana caranya ngebaliknya tuh lama gitu ibaratnya. Ya Steve itu tadi lo bilang tetap empuk tapi berasa rigidnya motor. Iya, stiffnya berasa. Nah, jadi gini men, gue boleh sedikit cerita. Gue tuh dulu nggak pernah into ke shock breaker motor. Gue tuh hanya ngeliat ya estetika. Karena gue jujur gue bukan tipe orang yang kayak belokan di depan nih catekuk nih, kagak. Gue bukan orang kayak gitu. Jadi gue lebih yang kayak yaudah deh estetik. Abis itu gue malah mencoba lah setelah gue punya Amstel Ninja, gue coba shock breaker yang lumayan serius. Lumayan serius. Terus gue pakai kayak Sabinder stang, terus shock depannya gue ribbon segala macam. Ternyata jauh banget teman-teman. Jadi bener, kalau kata idola gue pembalap Jepang Keiji Tsuchiya, power is nothing without control. Keren. Itu tuh bener banget. Jadi ini penting, bener kata Samen tadi. Saat motor lo upgrade, mesinnya lo harus upgrade, pengereman juga pertama, dan suspensi pun harus disesuaikan. Pasti. Benar. Jadi nanti lo sayang banget kalau lo punya mesin nggak bisa kontrol ya Bang ya? Keluarin 100%. Karena kebanyakan takutnya. Benar. Ih, nggak ngerem nanti gua. Iya benar. Pas mau nikung, gua limbung. Enak. Buat apa? Gitu. Mendingan lo pakai standar aja. Gitu. Jadi menurut gua nih motor ini sudah mencakup seluruhnya, dari mulai pengereman dipikirin, dari mulai suspensi pun dipikirin gitu. Dan kayak tadi kenapa dia pakai RCB yang nggak begitu lebar, mungkin karena memang tipe kalanya memang mau buat akselerasi biar lebih enteng, segala macam gitu ya. Nah tadi kan banyak lo juga ngomong kalau banyak yang nanya ukuran bannya. Bener. Tadi kan udah ngomongin masalah ukuran velgnya, soalnya velg dan ban itu menurut gua beda-beda nih ukurannya, sama
lu nggak bisa pasangin ban yang ukurannya sekian di velg sekian. Ya. Harus pas semuanya, dan lebar velg dan lebar bannya. Bener. Tadi kita udah ngomongin masalah lebar velgnya berapa tadi? Berapa Bang? 140 160? Iya, 140 160. Nah, kalau bannya lu pakai ban merek apa dan ukurannya berapa, Mas? Kalau pakai merek apa ini? Pakai mereknya Mizel. Oke. Mizel MRX. Nah, dulu itu zaman ya kan awal-awal gue sebelum main Mio kan ada main Skywave gitu Bang ya. Iya. Zaman-zaman awal dulu itu lahirnya si Mizel adalah MR01. Iya, benar. Benar. Masih ada sih, sampai sekarang masih ada. Cuman dia nambah lagi unitnya atau edisinya MRX dengan karakter yang sama. Karakter apa yang sama dari Mizel? Dinding dia nggak sepatah FDR MP27. Iya. Kalau kalian perhatiin, kalian juga punya FDR MP27 itu dindingnya sama ngebuletnya enak juga sama, tapi dindingnya lebih patah. Kalau Mizel lebih ramping. Oke. Gitu, looknya lebih donat lah bahasanya. Iya. Lebih ke ngebulet banget karena dindingnya yang pendek dan ramping, gak sepatah MP27. Oke, tapi tetap hitungannya semi slick. Semi slick. Ukurannya berapa? 90-80. Rata depan belakang. 90 per 80 ring 14. Ring 14. Ya kan? Benar. 90 per 80. Jadi buat teman-teman yang pengen looks-nya kayak motornya Salman, pertama pakai velg RCB tadi dengan ukuran 140 belakang 160 dan pakai ban Mizel MRX. Ukuran 90 per 80 ring 14. Benar ya? Benar. Nah, sekarang kita bahas ke knalpot. Benar. Gue tadi setiap gue ngelewatin motor Matic pasti nengok karena suaranya menurut gue bisa dibilang nih kayak ini motor apaan ya? Gitu. Iya benar. Gitu. Iya benar. Sama knalpotnya tuh ya enak suaranya gitu. Tapi gue liat looks-nya nih standar. Ini knalpot apaan, men? Ini knalpot punyanya si Smile juga karena emang lahirnya kan Smile. Hanya di custom bagian saringan depan, bahasanya bobok lah ya. Dibobok cuman custom saringan depan, saringan silencer. Leheran juga menyesuaikan. Awal gue beli itu leherannya belum stainless. Begitu gua ganti stainless, satu ya biar looknya manis, stainlessnya. Kedua, kalau leheran lu bukan leheran stainless atau leheran cacing bahasanya, itu rada nahan akhirnya begitu keluarnya mesin. Nah, kenapa gue stainless dan patah-patah cacing biar nggak ada yang nahan, nggak ada yang nyumbet. Ya, gitu. Karena kalau yang nggak dilas cacing, cacing itu kan berarti dia dipotong las lagi. Ada kalau ngomongnya tuh apa ya ngomongnya? Bahasanya apa tuh? Gue lupa tuh belokannya itu tuh. Nah, kalau misalnya enggak, itu harus dibengkokin. Dan ngebengkokin yang bikin sempit lebih ruangan. kecil pasti ya kan. Kalau lu gini nih pasti ada yang lebih kecil sedikit lah. Dan itu mempengaruhi flow dari si knalpotnya. Buangnya knalpot. Iya kan? Nah, makanya dibikin las pasang lagi. Gue lupa tuh namanya apa tuh. Nah, las pasang lagi gitu supaya diameternya akan sama semua, biarpun dibelokan dan depan lurusnya itu sama semua. Jadi nggak ada tabrak nih anginnya, smooth aja gitu tuh. Smooth aja, halus aja keluarnya adem. Iya benar. Kalau nanya orang ukurannya berapa, gue pakai di leherannya adalah dari head itu 26, rada gendut sedikit di tengah 28, masuk lagi ke silencer 30. Gitu. Naik lama-lama naik gede. Gitu. 24, 26, 30. Iya 26, 28, 30. 26, 28, 30. Yang nempel sama silencernya 30. Berarti silencernya dibobok cuma segede 30 juga nih. Iya. Biar lurus semua ke belakang. Lurus semua, benar. Pantes suaranya kayak gitu. Tapi enak sih, aman looks-nya enak teman-teman. Kayak kalau dia ngomongnya mainnya sleeper aja. Benar. Tapi gue nanya tadi, kenapa lu nggak pakai knalpot yang naik gitu sih, main knalpot yang racing gitu. Ya mau looksnya standar aja, bagus sih. Gue juga seneng banget dengan gaya seperti ini gitu. Tapi orang tuh begitu bunyi itu, kenapa nih? Apa sih nih gitu kan? Gue mau ditabrak ya coy, enggak. Tiba-tiba nyeruntuh kan, jangan. Gitu. Yeah. Karena bentuknya pun standar gitu. Pas orang nanya, pasti nanya, Mas speknya apaan? Pasti akan nanya kayak gitu, karena bentuknya standar ya. Terus sama yang paling lucu nih dari motor ini nih, plat nomornya depan belakang frame plat nomornya kecil dan pendek kecil. Itu juga nggak tahu kenapa juga sekarang juga lagi rame juga nih covernya si Moon Ice tuh dipakai. Gitu. Emang bagus sih dan jelas. Jadi di sini gue sukanya motor Salman itu menurut gue tertib.
Tertib. Bener ya? Iya benar. Plat nomor depan belakang ada, spion ada. Jadi saat lu kalian jalan-jalan segala macam, ya jadi tertib sama pihak yang berwajib pun jadinya aman. Bener. Tentram. Tadi deg-degan bang, bener ini mah pas gue berangkat ada razia guys. Dan aku tidak terkena. Iya, karena tertib semua. juga. Alhamdulillahnya gitu. Ya, jadi buat teman-teman yang mau di motor ya, kayak gini tertib semua segala macam pun motornya masih terlihat cakep. Bener, alhamdulillah. Nah ini pertanyaan terakhir nih Manny. Siap. Ini kan motor lo udah enak dipakai harian, pakai harian enak, semua segala macam. Nah pertanyaan yang paling sering ditanyain dengan spek mesin lo yang seperti ini, bang, habis berapa bang sehari bensinnya? Soalnya enak nih, ya kan, harinya enak gitu. Tapi mungkin teman-teman yang kayak harus nyiapin juga dong per harinya. Benar. Dari rumah lo yang di Bintaro ya, menuju tempat kerja lo yang di Cipete, itu berapa kilo? Ngelihat di Google Maps itu 22 kilo. Oke, pulang pergi 44 kilo. 44 kilo. Sehari konsumsi bahan bakar lo berapa? 50.000. 50.000. Max Turbo. 50.000 dolar. Pertama Max Turbo yang kayak sekarang. Udah yang sekarang. Udah yang si 16.000 ini udah. Oh iya. Berapa itu berarti kurang lebih 1 banding berapa bang? Mesti kalau saya pernah itu hampir 1 banding 10. Di sini hitungannya teman-teman ya. Di sini udah ada hitungannya nih. Kalau mau disuruh ngitung sekarang agak pusing. Di sini ada hitungannya. Berarti ini adalah konsumsi bahan bakar Salmen per liternya. Keren. Oke. Tiba-tiba editor minta tolong ya, di sini ada kalkulatornya. Gitu. Kurang lebih segitulah. Gitu. Ya tapi kalau ngomongin masalah, oh dia bang boros banget gitu. Ada yang nggak bisa dibayar pakai duit. Esensinya. Iya nggak? Nah, kayak gitu. Kayak enak soalnya motornya gitu loh. Alhamdulillah bener bang, karena pun ruang bakar di dalam mesin itu kan juga bertambah. Debitnya pun pasti harus menyesuaikan. Iya memang, jadi nggak ada tuh kalau lo korek kendaraan lo, entah itu motor entah mobil, bisa gini, bang saya mau korek, tapi saya mau irit, nggak bisa. Menurut gua nggak bisa, maksudnya pasti ada perubahan di bahan bakar. Entah itu bahan bakarnya naik speknya, ataupun debitnya akan lebih besar. Berapa tuh? 114. Ya sama lah kayak teman-teman mungkin naik Innova ya. Yang nggak kepanasan, yang nggak kehujanan. Ada AC-nya. Yang ada AC-nya. Singgah. Ya, tapi kan ini nggak kena macet teman-teman. Lebih satset, ramping juga. Sama diliatin mulu sama orang, oke lah. Tapi itu masih bisa, ya oke gitu. Masih bisa tertolerir. Ketika memang mungkin nanti kalau teman-teman, aduh gua nggak mau seboros itu, ya nanti speknya mungkin bisa dikurangi. Benar. Ya. Mainan 56 atau 54 tapi ya ngacirin di CVT mungkin bisa. Kan gitu. Jadi gitu teman-teman. Sama sih. Ini kan lagi rame nih men nih. Ya. Mio nih. Ya. Lu ada kepikiran mau dijual motor ini atau lu mau terusin lagi atau tetap kayak gini aja? Karena mungkin ini belum mentok ya bang, gue juga belum tahu sih. Tapi pikiran gue emang belum mentok nih Mio harus diapain lagi gitu. Jujur belum mentok. Kepikiran jual apa enggak belum banget sampai saat ini. Kalau yang nawar? Ada tapi belum dikasih. Belum cocok angkanya berarti? Belum cocok. Udah 2 digit sih sebenarnya. Nawarnya udah 2 digit. 2 digit depannya? 2. Ih gila. Waduh. Boleh juga. Nah teman-teman mau nyari Mio buruan. Karena udah Salmen udah pala 2. Masuk kalkulator ngitung dong. Kalau modalnya sekian, tadi katanya harus 12 ya itu. Ya, coba kalian hitung. Sok silakan gitu. Maksudnya jadi kalau dari pertanyaan Bang Iwang belum. Dan mau diapain lagi motor mungkin ya masih banyak tapi belum tahu lagi mau diapain, entah kan nanti mesin gue mau upgrade misalnya gue belum tahu, tapi pun ngerasa di mesin belum puas gitu. Itu salah satu mungkin lu nyobain geter ya bang ya. Iya. Gue masih nyari tahu tuh geter apakah dari kerkas yang bandulnya keberatan atau apa, gue belum tahu. Tutup kas tuh rada. Jadi lu gimana caranya nih motor seenak mungkin? Seenak mungkin. Keren. Masih harus dicari tahu lagi guys. Itu tuh. Jadi buat teman-teman yang mau ngelihat perkembangan dari motornya Salmen, apa aja mungkin nanti dia suka story gitu ya. Bener. Jadi teman-teman silahkan follow aja Instagramnya buat ngeliat perkembangan dari Mio. Smile Sporty punya Pak Salmen. Keren. Nah, basic smile bentuk sporty smile atau apa smile sporty. Tapi keren. Jadi gue bilang boleh dicontohin nih teman-teman ya kan. Buat teman-teman yang nonton nih juga selain nanti follow Instagramnya Salmen, follow Instagram Elite juga
jangan lupa benar untuk support kita juga. Karena kalau kalian nggak support kita, nggak akan ada lagi nih konten-konten kayak gini. Jadi kalau teman-teman penasaran atau suka dengan konten-konten kita, silakan support kita dengan cara subscribe, like, share, dan like. Bener ya, men? Bener. Like, sama comment. nanti, bener. Sama nanti ini selain Mio-nya Salmen, gua akan ngobrol sama temannya Salmen yang Mio-nya tembus 100 juta. Kenapa? Jadi kemana-mana, lu tontonin aja YouTube-nya karena lagi Mio-nya lagi rame nih. Nanti kok Mio sampai 100 juta? Tonton. Ada apa? 100 juta rupiah Mio bisa beli Nova Diesel. Tapi gua nggak jawab berapa. Iya benar-benar. Mungkin 8 Mio-nya 9 dijajarin buat showroom. Nggak ada yang tahu. Ngomong iya, makanya tungguin aja. Oke teman-teman. Terima kasih ya men, udah mampir nih. Sama-sama Bang. Elite. Semoga sukses terus semua bisnisnya. Amin. Terus yang penting motor nih jadi cakep terus kayak gini tuh. Sama tambah enak sekarang udah enak. Mudah-mudahan makin enak ke depannya. Benar. Ya kan? Amin. Nah, buat teman-teman tadi ini admin udah ngeliatin gua dari tadi dengan mata sinis. Buat teman-teman yang mau cek katalog dari The Elite Brand, yaitu official merchandise dari Elite Indonesia, bisa langsung ke Tokopedia dan Shopee-nya The Elite Indonesia. Salah satunya lagi gua pakai sekarang, tapi ini katanya udah habis ya. Aduh, cepet makanya. Kalau misalnya masuk langsung beli aja. Oke, nanti di MDC tanggal 31 bulan ini akan ada artikel terbaru. Ya kan, jadi teman-teman langsung follow aja, langsung kan bisa di follow ya. Kalau akun-akun di e-commerce itu bisa follow. Bisa ya? Follow makanya, supaya nanti kalau ada yang hal baru langsung nggak ketinggalan. Nggak ketinggalan. Atau sekalian nanya nggak bang? Bang, gue bisa nggak langsung beli ke kantornya aja gitu? Bisa, main aja ke kantor. Kantor kita alamatnya di sini, search aja ya kan, bisa langsung main ke sini dan tapi tanya dulu ke admin di Elite Brand ataupun di Indonesia. Mas, takutnya kita lagi keluar. Bener. Nanti sibuk banget Elite Guys. Bukan. Syuting sana sini cair. Iya, mudah-mudahan aja nih kalau ada sponsor yang nonton ya kita lagi bisa masuk ke sponsor-sponsor ini gitu. Boleh banget kerja sama lah otomotif lah, Pak. Iyalah. Buat ngembangin otomotif Indonesia kan. Jadi buat teman-teman yang nonton kan tadi supportnya dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Buat sponsor yang nonton juga supportnya untuk sponsor juga kita nantikan. Itu dia. Iya nggak? Bener ya? Masa meja sepi sih, Bang? Iya, benar. Ada apa? Tokopedia, gitu kan? Itu kan udah ngomongin nanti, tolong nanti saya kirimin bayarnya Bil ya. Tadi kita ngerokok nggak kelihatan. Iyalah. Benar. Sip. Betul. Oke teman-teman yang nonton, terima kasih udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.